Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dina Ikwan, Carian Abdillah, Natasha Rahmatullah, Pandita Satria, Ebrika Dama Putri Hulu, dan Fiona Elizabeth. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Mari disimak. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota masyarakat lain. Bahasa itu berisi pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri pembaca atau penulis. Bahasa yang digunakan hendaklah jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar dan pembaca. Kalimat yang dapat mencapai sasaran secara baik adalah kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisannya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau si pembacanya. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, mewakili pikiran si pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang ketiga, sistematis dan tidak bertele-tele. Yang keempat, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan apa yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan membahas mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan adalah keseimbangan antara ide atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan, yang dimana terdapat satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan satu sama lain asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya: pembangunan gedung sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit, yang dimana terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepaduan atau koherensi. Apa itu kepaduan atau koherensi? Kepaduan atau koherensi adalah hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk S, P, O, Pel, Ket dalam kalimat. Contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya seperti pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren seperti kepada setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Di dalam kalimat ini subjeknya tidak jelas. Contoh kalimat yang unsurnya koheren seperti setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keparalelan atau kesejajaran. Apa itu keparalelan atau kesejajaran? Keparalelan atau kesejajaran adalah terdapat unsur yang sama derajatnya, pola, atau susunan kata dan frasa yang dipakai dalam kalimat. Umpamanya dalam sebuah kalimat, unsur pertama menggunakan verba, unsur kedua dan seterusnya juga menggunakan verba. Jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk berikutnya juga harus menggunakan nomina. Contohnya seperti kegiatan perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. 4. Penekanan. Suatu perlakuan khusus menonjolkan bagian kalimat sehingga
berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Cara yang dipakai untuk memberi perlakuan khusus, pertama, dengan meletakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat. Dan kedua, dengan melakukan pengulangan kata atau repetisi. Ketiga, dengan melakukan pemuntrasan kata kunci. Dan keempat, dengan menggunakan partikel atau penegas. Contohnya, pertama, Andalah yang harus bertanggung jawab soal itu. Kedua, dia adalah mudah mendapat uang Rp100.000 sehari. Kita mencari Rp100 saja sulit. Kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan ialah menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat memperjelas arti kalimat. Hemat di sini berarti ekonomis, tidak memakai kata-kata mubazir, tidak mengulang-ulang subjek, tidak menjamahkan kata yang sudah berbentuk jamak. Dengan hemat kata-kata, diharapkan kalimat menjadi padat berisi. Contoh kalimatnya tidak hemat. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Contoh kalimat yang hemat. Saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. 6. Kelogisan. Kelogisan ialah mengupayakan agar ide kalimat masuk akal. Logis dalam hal ini juga mengukur adanya pola pikir yang sistematis, akal lumpuh, akal kelakar. Sebuah kalimat yang sudah berstrukturnya, sudah pernah pula pemakaian ganda bacanya, maka frasa dapat menjadi salah karena makna tidak masuk akal atau lemah dari logika. Contoh pada kalimat kelogisan ialah kepada Pak Lurah, waktu dan tempat kami persilakan. Pada kalimat ini termasuk tiga kalimat efektif, sedangkan pada kalimat yang sudah efektif ialah kepada Pak Lurah, kami persilakan untuk menyampaikan pidatonya. 7. Ketegasan. Ketegasan ialah suatu perlakuan pengencelan terhadap ide pokok dari sebuah kalimat. Untuk membentuk perencanaan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu A. Meletakkan kata yang dikonjolkan di awal kalimat. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. B. Membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya yaitu bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah sumbangkan kepada anak-anak kelakar. C. Melakukan pengulangan kata. Contohnya yaitu cerita itu begitu menarik, cerita itu sangat mengharukan. D. Melakukan penekanan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya ialah anak itu bodoh tetapi pintar. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembacanya. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu kalimat efektif. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.